Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep hati dan akal. Baiklah, inilah video penjelasan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep akal dan hati. Jadi, akal bisa diartikan sebagai suatu potensi khas yang diberikan pencipta kepada jin dan manusia yang dengannya manusia bisa berpikir, mengetahui dan menghasilkan pengetahuan, meningkat informasi dengan realita, serta menahan hawa nafsu. Menurut Al-Ghazali, akal merupakan salah satu substansi immaterial yang menunjukkan esensi manusia. Akal adalah sesuatu yang halus yang merupakan hakikat manusia. Akal adalah entitas jiwa yang terlibat dengan inteligensia, yang dalam hal ini ia bisa juga disebut dengan intelek. Jadi akal yang bagi umumnya manusia merupakan tempat berpikir, berkhayal atau mengingat. Menurut Al-Ghazali tidaklah persis demikian. Kemampuan akal dalam menangkap kebenaran bukan berarti tanpa kelemahan. Justru disinilah kebutuhan akal terhadap pengetahuan yang lebih tinggi, dikarenakan ia dipengaruhi oleh indera yang hanya mampu menangkap objek material, sedangkan akal hanya mampu menangkap konsep-konsep dan sebatas relasi saja. Selanjutnya yaitu hati. Hati atau kalbu dikenal dengan qalb dalam bahasa Arab, kolbu. Pengetahuan istilah hati ini memang terkesan tumpang tindih dengan istilah jantung, karena dalam bahasa Inggris istilah qalb lazimnya diterjemahkan dengan heart, jantung, dan bukanlah liver, hati. Meskipun qalb bukanlah jantung atau hati dalam arti fisik, namun kalbu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kedua organ itu, bahkan dengan seluruh anggota badan. Itulah sebabnya kita sering mendengar ungkapan bahwa hati di dalam dada dan hati adalah tempat iman, sebagaimana hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa iman letaknya di hati, sambil menunjuk dada beliau. Fungsi akal dan hati. Menurut Al-Ghazali, fungsi akal dan hati manusia yang paling utama adalah untuk menangkap kebenaran menuju satu tujuan hakikat manusia, yaitu mengenal dan mengetahui Allah sehingga timbullah iman. Sedangkan hubungan antara akal dan hati sebagai dimensi psikis manusia tidak saja yang memegang peran pengetahuan dan perbuatan manusia, tetapi sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran juga berfungsi menghasilkan daya cipta, rasa, dan karsa. Akal dan hati adalah sama sebagai substansi yang mengetahui dan berakal, namun berbeda dalam kemampuan menangkap wilayah pengetahuan, di mana hati lebih luas dari akal. Kegaiban akal dan hati juga menyimpulkan bahwa entitas ini uncountable dengan ukuran ruang dan waktu. Dia tidak bisa dibagi. Kalau sekiranya dia bisa dibagi, pastilah dia mempunyai bentuk serta ukuran. Terima kasih telah menyaksikan dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.